syarat masuk surga, menjadi kunci-kunci surga, yaitu sholat yang diiringi dengan majelis ilmu. Karena tadi saya sepanjang jalan di Slamet Riyadi cah nom-nom teng telecek mbuh sholat apa mboten ora lanang ra wedok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita tentang surga dan isi-isinya. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada kemah-kemah di surga. Maka pada pagi hari ini kita memulai dengan membahas tentang peraduan di dalam surga. Peraduan itu apa? Peraduan itu apa? Tempat tidur, betul. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Tur, muttaqina ala sururim masfufah. Mereka terjemahannya bertelekan itu senggeran, leyeh-leyeh lah, leyeh-leyeh. Ala sururim masfufah, di atas surur niku jamak dari sarir, artinya amben, tempat tidur. Masfufah yang berderet-deret banyak. Ya kayak kesenangan nek hotel ya. Enten sing kasure setunggal, enten sing gede ini kasure kalih gitu. Enten sing kasure setunggal-tunggal ning gempetke. Wa zawwajnahum bi khurin inna. Iki senengane Pak Joko. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari yang cantik, bermata jeli, bi khurin in, jadi matanya indah napa meleh wonge gitu kan. Wah, terus sing pikirnya protes. Insya Allah yang di belakang niku luwih ayu. Nah, makanya di sini cuman bonus. Ya. Kemudian disebutkan lagi pada Quran surat Yasin ayat 55 sampai 57, inna ashabal jannati al-yauma fi sughulin fakihun. Orang-orang yang masuk surga itu dalam kondisi sibuk, tur sibuke niku nyenengke. Ana enten wong usrak ning racetha gitu. Ketoknya wangi nek mung usra krana rene tok range wangi gitu. Dan mereka sibuk tur fakihun, senang, sibuk yang menyenangkan gitu. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka. Jadi ada istri yang dari dunia, ada istri yang di surga yaitu para bidadari, berada di dalam tempat yang teduh, kemudian bertelekan di atas dipan-dipan, leyeh-leyeh. Lahum fiha fakihatu wa lahum fiha wa lahum ma yad'un. Dan di surga mereka memperoleh buah-buahan, jadi bukan cuma satu, macam-macam, dan memperoleh apa yang dikatakan, yang diminta, apa yang diminta. Maka buah-buah pun tersedia. Nek enten sing kurang, mang nyuwun mengke dikei. Jadi misal pun dicepak kayak ABCD, jangan aja minta sing liyane ya monggo tinggal nyuwun. Kemudian dalam Quran surat Al-Mutaffifin sebutkan innal abrara lafi na'im, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan selama hidupnya akan berada benar-benar di dalam na'im, kenikmatan surga yang besar. Alal araiki yang durun, dan mereka duduk di atas dipan-dipan saling memandang. Jadi ngumpul dengan keluarganya di surga. Keluarga di surga ini maksudnya bidadari ini wow. Kalau putra jenengan pun ada tempatnya sendiri, tempat lain. Nah, mereka saling memandang. Dan ya itu kan kalau kita berkeluarga ini kan ngumpul bareng ngobrol ini kan nyeneng gitu. Nah, dan mereka saling memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi pada Quran surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ini penting nih. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Jadi walaupun nanti ngumpul dan niku enten garwa jenengan dari dunia, enten bidadari surga, itu udah enggak ada lagi napa iri-irinan, nesunan, cemburu, mboten enten. Sudah dicabut semua itu, selesai di pundi Pak? Kontoro. Jadi habis sirat kontoro. Dan niku pun diresi. Jadi begitu masuk sudah enggak ada ngoten niku. Jadi jenengan sebagai laki-laki sendiri diupengi bidadari
banyak plus garwa jenengan dari dunia, tidak ada masalah, tidak bakalan kerah gitu. Tapi nek tentunya jangan pernah coba-coba jenengan nikah dua di umurke saomah iso perang nih gitu kan. Nah, wong beda omah wae kadang padu gitu. Sing garwane lebih kerja, sing putrine nemoni mbok enom cekat ning dalan gitu. Nah, niku tentunya dan akhirat boten. Kemudian dikatakan di sini ala surim mutaqabilin, mereka di atas dipan-dipan itu tadi dan saling berhadapan-hadapan. Jadi enggak ada nesu-nesunan, ngincim, ngancem boten enten. Kemudian enten permadani karpet. Disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 54, muttaqiina ala furusim batoinuha min istabraqi wa jannataini dan mereka leyeh-leyeh di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Jadi permadaninya terbuat dari sutra. Kemudian dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Jadi senajan enten wite dhuwur dengan ngersake duren kae iku lolor medhuk kaya nek napa kaya nek gajah dilungke ngoten niku. Dadi jenengan wis ora gagesan milih ondo mboten ditinggal nembung ngarani nek niku gantung nggih diduke gitu kan. Mboten dicebloke, nek cebloke nek sirah ya lara gitu. Jadi diduke dengan metil. Nek pun diduke dengan metil niku berarti kan cara mateng niku masak pohon kan ngoten. Dadi niku enak. Makanya kemarin kula ngobrol kali rencang kula yang pernah tinggal di Sumatera lama gitu. Niku dia cerita enten mahasiswa dari Karo gitu. Wah, di Karo itu durian murah Mas. Saya dulu pernah tinggal di sana itu sama teman di Karo itu. Itu kita tuh biasa tidur di kebun, di pokoknya tidak kebun kan. Begitu makluk itu ambil gitu. Wah, enak banget Pak itu. Wah, enak itu. Langsung bluk dari pohon gitu. Ning nek bluke mboten kena yaine, nek kena yaine bluk lah wis wujud. Masih domangan durian malah enam gitu. Nah, makanya di surga mboten ngoten sifatnya. Jadi ditelolorkan, didukkan langsung gitu kan. Dengan tinggal metil. Dan kemudian yang namanya permadaninya luas, ombo. Saat ini jenengan aja tentu karpet kan didekoi berapa meter butuhnya, ngoten toh. Atau nek sosok berapa duitnya kan itu menunjukkan ada keterbatasan kita, tapi ten mriko mboten. Wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah al-wasiyah ayat 15 sampai 16 dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Jadi dipan angkat bantalin disusun nggih senderan kan empuk gitu. Wa zarabiyu mabsusah dan permadani yang terhampar gitu. Nggih, dadi nek ten masjid-masjid ten Arab mriku niku sop pertama ngene iki dikai senderan Pak. Jadi jenengan yang dari belakang mau ke sop depan itu melompat gitu. Ning nggih boten dhuwur nggih sampeyan iki lho. Nah niku fungsine niku piye-piye yang ngersake senderan niku saged senderan. Wonten ten Arab niku. Tapi enggak semua, tapi saya beberapa kali nemui di kampung-kampung itu digawe ngoten niku. Nah, terus akhirnya yang enggak ada kayak gitu. Enten karpet sing saged ditekuk segitiga ngoten niku lho. Nah niku nggih saged senderan. Jadi napa istilahnya? Wis nyicil ayam surga ten donya dengan gawe-gawe ngoten niku. Nah, sing ten mriku otomatis lebih baik gitu kan. Lebih indah, lebih nyaman, lebih penak di sendiri dan lebih luas gitu. Dan kemudian Allah menyebutkan pada surat Ar-Rahman ayat 76, muttaqina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Mereka semende senderan pada bantal-bantal yang warnanya hijau dan permadaninya indah. Kita ngelihat ini kok apik men. Nanti kita pindah ke masjid yang lain kok luwih kandel timbang sing kono atau mungkin kok luwih apa istilahnya? Alus lah ngoten niku lho. Makin kita ketemu karpet yang lebih baik itu kita tambah gumun. Nah, mungkin insyaallah dengan luwih gumun gitu. Bahkan saking gumune kula nek ten Masjid Haram niku enten kiai-kiai dari Afghanistan niku nek umroh Ramadan ku nekat begitu masuk sana wong liya golek hotel dhek mboten ngangge hotel. Dari tasnya niku langsung digawa ten masjid ten basement bagian bawah. Tidur ten mriku itikaf. Wah, pasine kan ngobos niki adem. Niku luwih adem. Waduh biar
Nek wong Afghanistan niku nek jamaah pun sami balik ke hotel, itu karpetnya digulung kok kemulan Pak. Luar biasa. Jadi kaya sosis gede niku. Kula bayangin nek sing lemu kaya kula terus dah gede niku ngopo. Jadi bener-bener digulung kok sak pirang gulungan pokoke ben ora kaduan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dipan-dipannya tadi dihiasi dengan emas dan permata. Utusan dari koyo penak mas dhuwure, Pak. Dadi mboten pas gitu. Sirahnya dengan mboten di atasnya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Waqiah ayat 15-16, alal sururim maudunah. Mereka berada di dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Sudah nggak ngene wah. Emas dulu permata dijijian. Mboten cilik-cilik kados sing ten ali-ali mboten gede-gede Pak. Pokoke para turah, para seneng mboten mung sekedare gitu. Mutahiina 'alaiha mutaqabilin. Dan kemudian mereka bersandar sambil saling memandang. Ya sing dipandang garwane niku sing ada di rumah surganya itu tadi. Dan hari ini nek kita ningali kaya Hotman Paris pamer ali-ali regane sak miliar gitu kan. Kita yang gumun wah sak miliar tok sak miliar. Dan mereka wis boten enten hitungan. Dadi nek jenengan rumangsa kurang gede jaluk wae sing gede napa. Jadi enggak usah kemudian nek hari ini enggak bisa beli yang seperti itu. Dan mereka mengki kantun ngarani. Yang penting mlebu surga sik niku sing penting niku. Kadang wong angen-angen surga ning wegah salat niku angel. Wong angel maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking indahnya sampai Allah menyebut lagi pada Quran surat Al-Kahfi ayat 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka itulah orang-orang yang diberikan surga adn, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, yuhallawna fiha min asawira min dahab. Dan di surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai siaban khudrum min sundus, pakaian hijau dari sutra yang halus, wa istabraq, dan pakaian dari sutra yang tebal. Jadi jenengan ngersake sing tipis enten, sing kandel wonten, terus napa jenengan dienggokke gelang-gelang dari emas. Jadi kenapa kita laki-laki di dunia nggak boleh pakai sutra, pakai emas? Sebagian ulama berpendapat karena nanti kita pakai di surga. Sehingga mafhum mukhalafahnya sebagian ulama berpendapat nek wong lanang nekat nganggo gelang emas, kalung emas, gigi emas, ngomongin sutra gitu kan, maka mereka mungkin mboten tinggoni sing emas lan sutra niku wau. Pramila tentunya nggih mangsa bar mawon. Nek ibu-ibu angsal. Tapi nek bapak-bapak mboten angsal. Nggih. Makane kula ten toko napa niku Dana Hadi niku masuk situ lambe larang eram gitu kan. Sampai 2,5 juta, 3 juta. Iki po yo nek dienggo ki terus rasane piye kaya nek asine ngono ya gitu. Nah, terus kula tekok kalih sinten to niku. Sing jogo napa bojo kula. Kuwi sutra yo. Sutra ngene iki to. Lagi ngerti lho. Sutra ngoten niku gitu. Jadi memang prosesnya ya benar-benar memakan waktu yang lama. Niku ulat niku cilik dipakani, gede dadi entung-entunge dijikuk, terus didekeken napa kaya sunduk wonten niku terus dijikuk siji terus tarik terus benange niku terus diklumpukke terus dadekke kain selebar diwarnai, digambar begitu wis dadi terus dijahit gitu ya mantesan mahal ini. Makanya kita di dunia tidak boleh berlebih-lebihan seperti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan man labisa fid dunya sauba syuhratin albasahullahu fil akhirah sauba madalatin. Siapa yang di dunia pakai pakaian syuhroh, pakaian kebanggaan, pakaian yang apa istilahnya leluihan, seolah-olah dengan pakai itu manusia lain terhina, maka nanti justru di akhirat akan dipakaikan pakaian kehinaan. Artinya nggih, nek ibaratnya kita beli pakaian 100-200 ribu pun saya alhamdulillah pun penting untuk aurat Pak ya mboten mawon itu dan usah dadak leluihan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian
disebutkan lagi muttaqina fiha 'alal ara'ik nikmas sawabu wa hasunat murtafaqah. Mereka duduk sambil bersandar di atas tahta yang indah. Jadi tempat jenengan mengke wis dipane empuk, permadanane kanggel, apik, penak kayak bantal iso senderan, terus enten hiasane dhuwure dan dikatakan indah. Jadi mesti nek namanya indah niku nek disawang niku nggih seneng juga. Jadi mboten bakalan jenengan kok kasur atos, kasur ngene mboten mesti seneng. Makane biaya yang di hotel niku nek tipe hotele penak niku kadang medhuk ing kasur wegah males. Empuk banget ini omah rang ini kasure. Kemudian piring dan gelas yang di surga disebutkan pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim bi sihafin min dahabi wa aqwabin wa fiha ma tastahil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan diedarkan, diubengkan cara wong napa resepsi niku piring terbang, yaitu apa? Piring-piring dari emas dan gelas-gelas. Piringnya disebut dari emas dan gelas-gelas. Gelasnya belum disebut dari emas apa enggak. Dan di dalam surga terdapat segala kenikmatan yang diinginkan. Dadi nek enten piringe lan jenengan karek pengen nopo kan ngoten. Oh pengen mie Jawa, ya kan nyuwun mengke piringe isine mie Jawa. Jenengan kersake gado-gado misalnya. Ya mengke piringe isine gado-gado. Piringe kathah. Di sini disebutkan sihafin, jamak dari sohnun. Sohnun itu piring siji. Nek sihafin itu kathah ya. Nanti cara wong mantu niku piringnya sak bertumpuk-tumpuk niku nggih jenengan semuanya. Jenengan mau semuanya silakan. Nah, kemudian dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya bahannya selain emas juga ada yang dari perak. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa aqwabin kanat qawarino. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana. Jadi bejana niku mboten mesti piring, mungkin nggih mangkok, mungkin nggih panci ngoten niku. Nah, dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Kan enten gelas sing kados piala niku lho. Dawa gunune terus dhuwure cilik. Nah, itu bening dari laksana kaca. Nah, tinggal bahannya apa? Nek laksana kaca bening mungkin bahannya iso wae dari inten nggih bisa. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga menyebutkan kalau bahannya ada emas dan ada perak. Nabi bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuha wa ma fiha. Dua bagian dari surga yang perabotnya serta segala isinya terbuat dari perak. Wa jannatin min dahab. Dan dua bagian dari surga yang perabotnya berisi semua perabot dari emas, aniyatuha wa ma fiha, yaitu bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ada surga yang ornamennya perak, ada surga yang ornamennya emas. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyaduru ila rabbihim illa ridaul kibr. Tidak ada yang menghalangi suatu kaum untuk melihat wajah Rabb-nya selain pakaian kesombongan yang mereka pakai. Jadi Nabi sampai mengatakan, maka Nabi qalbi dzarratin minal kibr ayat ulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, apakah pakaian yang bagus, sendal yang bagus itu kesombongan? Kata Nabi, tidak. Al-kibru, sombong itu dua. Apa? Batorul haq wa ghamdun nas. Ketika dikasih tahu yang benar menolak, atau kemudian meremehkan orang lain. Artinya kalau pakaian kita menyebabkan kita meremehkan orang lain, maka itu menjadi pakaian kesombongan juga. Tapi kalau enggak, ya udah. Artinya kalau kita pakai, misal pakai jas gitu, kita biasa aja, nggak ada masalah dengan orang lain, nggak apa-apa. Tapi dengan pakai jas kayak dasi, opo, kayak rambut jas, gitu. Bahasa-bahasa seperti itu berarti itu sombong. Dan itu menghalangi manusia untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Ala wajhihi fi jannati adn. Selendang keagungan yang itu hanya ada di wajah Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan kita dapati di surga adn. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gelasnya kita nek tentunya nek misal kita baru ten kamar atau baru nonton TV atau baru ngumpul sama putra atau sama garwa ngelak gelasnya atau ning dapur malas cikuk tau cikuk ke ngoten tau. Nah, maka di sini disebutkan bahasanya wa aqwabun maudu'ah wa namarikum masfufah wa zarabiyu mabsusah. Gelasnya itu ada di dekatnya.
Di dekatnya dan di sekitar kita niku ada. Nah, kula mboten saged bayangke apakah di belakang apakah di depan, apakah jane antuk niku di batin iso teko. Nah, saya enggak tahu di sini. Wa namariku masfufah dan bantal-bantalnya tersusun rapi untuk disederi. Wa zarabiyu mabsusah dan permadaninya dihamparkan. Pokoknya para turah dadi mboten enten istilahé napa kang sing iki wae mboten. Dadi semua ada gitu. Nah, saat ini sing nglayani dadi enten garwan jenengan, enten bidadari. Nah, enten sing nglayani sing ladeni. Nah, disebutkan pada Quran surat Al-Waqiah ayat 17 sampai 18, yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Jadi pelayan-pelayan orang di surga niku wildan, anak-anak laki-laki muda yang kecil-kecil dan itu ngladeni. Dan mereka tetap muda ngoten niku. Dadi mboten kemudian wah jenengan surga 50 tahun nanti dia tambah tua mboten mboten. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in, dengan membawa gelas, ceret dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Jadi cara jaluk susu, susune mboten golek sapine sing mboten pun enten pancuran isine susu. Nek perlu nggih kembali ke sungai tentang susu, dia ngambilnya juga dari sungai itu terus dibawa kangge ceret. Ngersake napa Pak Joko susu. Jahe enten dan jambil itu jahe enten itu. Jadi napa mawon dijaluk enten. Nah niki spesial. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi nomor 48 dari Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, wa ana qaiduhum idza wafatu. Aku adalah pemimpin buat manusia ketika mereka datang menghadap Allah. Wa ana khatibuhum idza ansatu, dan aku akan menjadi juru bicara manusia ketika mereka minta didengarkan. Wa ana mustasfiukum idza khusibu, dan aku akan menjadi pemberi syafaat kepada kalian ketika mereka ditahan di padang mahsyar. Wa ana mubassiruhum idza ayisu, dan aku akan menjadi pembawa kabar gembira ketika mereka merasa putus asa. Al-karamatu wal mafatihu yauma idin biyadihi, kemuliaan pada hari itu dan kunci-kunci surga pada hari itu ada di tanganku. Wa ana akramu waladin adama ala rabbi, dan aku adalah anak Adam yang paling mulia di sisi Tuhanku. Yatufu alayya alfu khadimin, dan akan melayaniku 1000 pelayan yang mengelilingiku. Ka'annahum baidun, seakan-akan mereka ini telur maknunun yang tersimpan, au lu'lu'un mansurun, atau mutiara yang berserakan. Itu saking pokae terus bocah niku putih-putih resik-resik ganteng-ganteng. Jadi pelayannya Nabi niku dalam hadis ini disebutkan sampai 1000 orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita dikasih perhiasan, tadi sudah disinggung di depan tadi, yaitu gelang. Maka di sini disebutkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 23, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtihal anhar yukhallawna fiha min asawira min dhahab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala masukkan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, dan di surga itu yukhallawna min asawira min dhahab, diberikan perhiasan dengan bentuk gelang-gelang dari emas, walu'lu'a, dan ada juga gelang dari mutiara. Jangan mau pakai yang mana silakan pilih. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka penghuni surga nanti di surga adalah sutra, bukan kain mori atau kain nopolah, tapi kain yang terbaik yaitu sutra. Dan sutra di sana dengan sutra di sini, walaupun namanya sama-sama sutra, tentu sutra di sana lebih baik. Saking baiknya sampai dikatakan mala ainun ro'at, gak ada mata yang pernah melihat, wala udunun sami'at, gak ada telinga yang pernah mendengar tentang spesifikasi detail sutra tersebut, wala khatara ala qalbi basar, dan gak ada pikiran atau hati manusia yang pernah bisa menjangkau indahnya sutra yang ada di sana.
Kemudian pakaian kita tadi sudah disinggung juga, tapi dipertegas lagi pada Quran surat At-Dukhan ayat 23, yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal dan duduk saling berhadapan. Dan yang pertama memakai pakaian di surga, yang dikasih pakaian surga pertama kali, kalau yang ngetok pintu surga pertama itu Nabi Muhammad, yang masuk juga Nabi Muhammad, umatnya juga umat Nabi Muhammad. Tapi spesial edisi ketika pakaiannya yang mau dipakaikan, ternyata wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim al-Khalil. Jadi Nabi mengatakan dengan clear kalau yang pertama kali dipakein pakaian dari surga yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi kalau memang bukan beliau, ya Nabi ngomong apa adanya. Nggak kayak orang sekarang itu ngaku keturunannya Nabi gitu kan. Pokoknya apa kabeh aku, pokoknya aku sing iso iki aku, mbahku iso ngene iso ngono. Jadi kata kalimat-kalimat dusta juga diucapkan ya. Sampai kemudian dikatakan Nabi aja Isra Mi'raj seumur hidup sekali, dia 70 kali. Terus sampai dikatakan lagi antara makam Habib Fulan ke Fulan ini Raudhatum Miryadil Jannah, padahal yang dikatakan Raudhatum Miryadil Jannah kalau di dunia niku antara rumahku dan mimbarku yang ada di Madinah sana, kalau tekan kuburan barang gitu. Nah, kemudian Nabi SAW ternyata orang yang kedua dipakaikan pakaian di surga. Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau pernah ditanya mal maqamu al mahmud. Jadi jangan kalau habis adzan niku Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadani al wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan. Nah, maqamam mahmud ini pernah ditanyakan, apa itu maqamam mahmud? Beliau kemudian mengatakan, dzaka yaumun yanzilullah azza wa jalla ala kursihi, yaitu kama yaitu rajulu al jadidu min tadoyukihi bih. Itu adalah hari ketika Allah turun di atas kursinya yang berbunyi seperti bunyi pelana baru karena beratnya. Ini saya nggak menjelaskan ini apa ini. Wahwa kasaatin ma bainas sama'i wal ard, padahal kursinya itu luasnya seperti langit dan bumi. Kemudian wa yuja'u bikum khufatan uratan ghurlan, kalian akan didatangkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan belum dihitam. Jadi sejak jenengan bangkit dari kubur, ngumpulkan mahsyar, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian ditelaga, naik ke Sirat, Kontoroh, sampai ngantri di depan pintu surga, diketukkan masuk surga. Ngapunten, di sini dikatakan jufatan uratan hurlan, nyeker, utuh dan boten tetak, jadi ludus. Itu nanti masuk. Nah, yang pertama dipakaikan tadi Nabi Ibrahim. Fayakunu awwalu may yuksa Ibrahim. Yang pertama kali dipakaikan pakaian dari surga itu Ibrahim. Wa yaqulullah ta'ala, dan kemudian Allah Ta'ala mengatakan aksu khalili, berikan pakaian kepada kekasihku ini. Makanya Ibrahim alaihissalam itu gelarnya Khalilullah. Kemudian fayu'ta bi roitotaini baydawaini min riyadil jannah, maka didatangkan dua pakaian putih dari kain surga untuknya. Pakaiannya dua dipakaikan. Summa uksa ala ithrihi, setelah itu aku summa akumu an yaminillah maqaman ya'biduni al-awwalun wal akhirun, kemudian aku berdiri di sebelah kanan Allah pada tempat yang membuat iri semua makhluk. Jadi beliau SAW ada di situ. Nah, makanya kalau di dalam Alkitab itu disebutkan bahwasanya menurut orang Nasoro, sebutkan bahwasanya yang namanya Yesus itu ada di sebelah kanan bawah. Padahal tempat itu adalah tempatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi nih, setelah ada mudah-mudahan. Tapi doa nih. Jadi ternyata dalam kisah atau dalam riwayat tentang sakaratul maut dan kuburan, sikapnya ya nanti saya bacakan minggu depan aja. Bahwasanya orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk
ketika dia masuk kuburan, singkat cerita, begitu sudah di dalam itu ditanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, maka orang Islam akan menjawab Allah, kemudian Islam dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang yang kafir, dia nggak akan bisa menjawab dan dia mengatakan haha la adri. Hah? Apa itu? Nah itu, ngerti aku gitu. Nah setelah menjawab itu, ya, singkat cerita, maka Allah ketika jawabannya benar, Allah kemudian mengatakan Anqad sodako abdi, hambaku itu benar. Tapi nek salah gitu, kemudian dikatakan Anqad kadzdzaba abdi, hambaku ini sudah berdusta. Nah, kemudian fa'afrizuhu minal jannah wa aftahu lahu baban ilal jannah wa albisuhu minal jannah. Nah, kita di dalam kubur kita dikatakan oleh Allah setelah berhasil menjawab 3 pertanyaan itu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk apa? Hamparkan baginya surga. Jadi surga niku dihamparkan pemandangannya sampai kubur jenengan. Kemudian wa aftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu dia untuk masuk surga. Nih kita masih dikubur karena nanti tahapannya kuburan, padang mahsyar dan seterusnya niku wow. Jadi belum kemudian kuburan mencolok ke surga buatan, tapi kita tuh memandang gitu. Kemudian wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah ia pakaian dari surga. Jadi kita yang ada di kuburan itu dikafani sama anak turun kita, keluarga kita, mungkin yang nggak punya anak, tetangganya atau saudaranya, maka itu di kuburan itu panjenengan sudah nyicil ayam tinggoni klambi surga, delok pemandangan surga, kalih nyawang indahnya surga. Sehingga orang-orang yang di surga di kuburan itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah hari kiamat. Nah, berkebalikan dengan itu, orang kafir dia ketika ditanya siapa Tuhanmu, Robmu, apa agamamu, dan siapa orang ini, maka dia mengatakan hahala adri. Kemudian Allah menjawab fayunadi munadi minas sama an kadzdzaba, dia telah dusta. Kemudian Allah perintahkan fa'afrizuhu minan nar, pakaikan dia pakaian hamparkan hamparan dari neraka, wa albisuhu minan nar, pakaikan pakaian dari neraka, waftahu lahu baban ilal nar, dan bukakan pintu menuju neraka. Tidak cuma itu, ditambahi kemudian fayatihi min hariha wa samumiha, kemudian ditiupkan panasnya neraka ke kuburannya, dan kemudian saambu-ambu kecingin rokok itu disebul juga di dalam kuburnya. Dan mereka kemudian mengatakan Robbi la taqumus sa'ah, wahai Rob jangan disegerakan kiamat. Makanya enaknya orang beriman itu akan jenengan dapati setelah jenengan wafat. Artinya nek tendunya niku setiap kita itu punya cobaannya masing-masing, apakah terkait harta, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Sampai tadi malam niku ngapun dan kula niku isi pengajian kitab tauhid jadi tiba-tiba sambil nunggu jamaah ngumpul niku diparani bapak-bapak pun sepuh atau jenengan-jenengan niku. Terus ngomong, "Mas, kapan aku duwe wektu?" Nggih, kapan nggih, Dik? Nek bar subuh niku nek Jumat, Sabtu, Ahad niku kula ngecer ten pundi-pundi niku. Senin mawon pripun? Kok suwe men. Lah pripun iki penting. Lah pripun? Keluargaku berantakan. Jadi ini memang mbah kula malah nama bapak kula rada sepuh sithik itu. Oh nggih mungkin nek kula saderenge Senin kula siap kula tak sowanten dalem jenengan. Dalem sebelah pundi. Mriku lho. Oh nggih. Seperti itu Pak. Jadi setiap kita pasti punya cobaan. Dan cobaannya kadang sampai kata-kata ngoten niku. Keluargaku berantakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini, keluargaku ajur, remuk, bubruk. Jangan sampai cobaan itu kemudian menyebabkan kita ganti agama. Jangan. Justru itu yang kemudian harus kita pahami. Cobaan itu untuk orang beriman itu fungsinya dua, mengangkat derajat panjenengan atau kemudian mengurangi dosa kita. Tapi kalau kemudian orang kafir, orang dolim, orang musyrik, orang munafik, cobaan di dunia ini nyicil adab dan akhirat dan ini sing luwih parah. Wabillahi mengatakan yang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat dan bisa meneguhkan menguatkan iman kita. Ada yang mau nanya dengan tentang Alafumikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.